Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam mesti lali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam. Ojo balik waalaikumsalam meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hari ini kita akan membahas surat kedua Al-Baqarah dan surat Al-A'raf ya. Surat Al-Baqarahnya ayat berapa, Pak? 37. Coba disimak semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faltalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Coba kita perhatikan. Dalam ayat ini diterangkan bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga, dia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Pak ilham, Pak? Ilham itu petunjuk ya. Jadi petunjuk, dikasih petunjuk, tadi kalimat tadi yang mengajarkan kepadanya kata-kata untuk bertaubat. Nah, kata-kata tadi ya Pak ya. Yang dimaksudkan adalah surat apa tadi? Surat Al-A'raf ayat 23. Lalu Nabi Adam bertobat dan memohon ampun kepada Allah dengan menggunakan kata-kata tersebut yang berbunyi sebagai berikut. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu ya. Keduanya berkata, keduanya maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi kalau orang itu berbuat kesalahan, maka merasa apa? Mendolimi diri sendiri. Karena mendolimi diri sendiri, maka pada hakikatnya mendolimi siapa? Mendolimi Gusti Allah. Jadi kalau kita menjadi orang dolim ya di hadapan Allah ya kita berbuat salah berarti. Di melanggar itu namanya dolim.
Allah memerintahkan ya sesuatu, kemudian kita tidak mengambil perintah itu, maka kita menjadi pelanggar. Diperintah malah tidak dilakukan, ya. Kemudian dilarang malah diapakan? Dilarang malah diapakan? Dilakukan malah repot. Diperintah enggak dilakoni, tapi dilarang malah dilakukan. Itu menyebabkan orang itu menjadi dolim seperti yang dilakukan oleh setan seperti itu. Nah, lain dengan orang yang beriman, para malaikat. Ngerti para malaikat? Para malaikat itu apa? Selalu tunduk dan patuh, tidak pernah bermaksiat sama Gusti Allah. Nah, tapi akhirnya kepemimpinan di muka bumi ini diberikan kepada bangsa manusia. Kalau manusia itu beriman dan bertakwa, maka luar biasa. Bahkan para malaikat itu akan menjadi apa? Pengawalnya. Coba baca, Pak. Lihatin, Pak. Surat 13 ayat 11. Pak Yani baca yang keras suaranya. Suratnya 13 Ar-Ra'du ayatnya 11. Iya, coba baca yang keras artinya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Dipotong-potong ya, Pak ya. Supaya mudah terus. Bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dan tidak ada pelindung selain Dia. Lah itu harus dipahami. Ya. Jadi harus fokus kalau memahami Quran itu harus fokus. Kalau kita nggak fokus karena ini firman suci. Jadi Allah itu bahkan di dalam Al-Quran itu sampai pesen-pesen yang namanya dedi itu. Ngerti dedi? Dengar, diam, rahmat. Kok dedi komputer? Dedi itu kok bapak? My daddy, daddy. Ya, dengar, diam, rahmat. Coba lihat surat ke-7 ayat 204. Belum. Surat 7 ayat 204. Jadi kalau kita itu mengkaji Al-Quran harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak bisa. Coba dengarkan itu. Supaya sampean mendapatkan kekhusyuan. Kalau nggak khusyuk nggak iso, nggak melebu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, dan diamlah. Loh, dan diamlah. Jadi pertama ini telinga dulu yang diminta. 204. Dengarkan, berarti dengarkan itu telinga yang main. Mari ngono diamlah. Loh, mingkem. Hening berarti kalau semuanya tapi terus aja kok ngrasani ustaz. Lah ustaz kok ngomong dhewe. Lah sing nerangno. Aku melok meneng ya apa? Padha meneng lho. Sampeyan kok rame dhewe ustaz. Ngono ku ono wong sing gak genah ngono iku.
Mbah gak ngerti, kok iso aneh. Lho jarene kok Dedi, sampean kok malah rame jadi. Aku iki nerangno ngono. Sampeyan sing nerangno saiki. Ya gak mau, Ustaz. Mangkane rungokno. Lah Dedi ngono ku nek arek-arek sekolah, Bu. Arek-arek sekolah cara medenine ngono, Bu. Sampeyan tak delok rame terus. Wis maju saiki. Ustaz gantian ngarep. Mboten, mboten. Tulisannya apa Ustaz? D-E-D. Dengar. Dedi itu loh. Dedi asline de kangel tak D ngene. Dengar, dengung. Karena saya namanya Dedi tapi saya sudah tahu artinya. Nah, makanya kan ya pas toh. Berarti Dedi ki kudu ngono, mestine hasilnya ngono. Mestine kudu dengar siji nek dituturi bapake kudu dengar. Lah yang tepakan to sampean oleh ilmu. Ya. Nek dituturi bapake kudu dengar, mare ngono dia meneng. Lah terus terusane apa? Oleh apa? Terusane. Ana terusane iku. Agar kamu mendapatkan rahmat. Loh, agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi dengar sama diam itu akhirnya Allah merahmati kepada kita. Lah rahmat Allah itu termasuk kefahaman, nyantol, yaitu faham, gamblang, mudah mengingat, terus mancap. Gak usah dihafal tapi langsung mancap. Oh, Dedi R itu 7204. Oh, langsung ngono, nemplek. Tapi aku kudu iso nerangno lho Dedi R. Dedi R ku apa? Mbuh lah, repot. Tak deloki catetane sik lho. Ya duwe singkatan tapi ya kudu duwe penjelasane. Aja kok mbok singkat-singkat kok Dedi R. Oh, apa ngelu dhewe sampean. Ya, dengar, diam, rahmat. Lah, coba saya sambung ini. Setelah Nabi Adam berdoa memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata tersebut, Allah pun menerima taubatnya dan melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Adam. Loh, kaitannya tau sama rahmat tuh tadi? Nek sampean dosane sampean iku rame, misale murid-muridku rame, santri-santriku rame, apa dosane? Tobaté sampean apa? Ya meneng. Nek rame tobaté meneng. Nek gak ngrungokno tobaté ngrungokno. Ngono lho. Lek Nabi Adam makan buah khuldi, tobaté ya turun makan diturunkan ke bumi, dipisahkan dari Siti Hawa itu loh. Luar biasa Pak ini Pak ya. Akhirnya sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih, sebab Allah senantiasa memberikan maaf dan ampunan serta rahmatnya kepada orang-orang yang bertobat dari kesalahannya ya. Jadi sekali lagi besok di Ramadan itu ada Raban Pak, sampean tulis ya, sampean iku bakal ketamonan yang jenenge ulan Ramadan 10 10 10 ya kan. Nah dibagi ya Pak ya, 10 pertama, 10 pertengahan dan 10 akhir lah wis ya. Jadi 10 yang pertama itu ada R. Apa R tadi? Rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. 10 berikutnya ada A. A apa? Ampunan. Sampeyan yo njaluk ampun. Wacan robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana. Lah, yang 10-nya adalah ban. B-A-N. Ban. Ngerti ban, Pak? Kok ban double? Ban motor. Bebas api neraka kok ban motor. Mbok pikir apa nambal tapi opo anjir. Ban motor. Bebas api neraka. Jadi singkatane Raban.
Wis, saya kita waca sebentar terus mari ya. Tobat yang diterima Allah adalah tobat yang memenuhi hal-hal sebagai berikut. Bapak, tobatku diterima siji syarate menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukan. Menyesal. Jadi nek sampean eling dosa yang pernah kita lakukan, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah, kula pun saged ngeremno moto misalnya. Ngeremno moto terus maksudnya piye? Ngeremno moto itu? Tidur. Turu. Maksudnya ngeremno moco itu tidak lagi nyawang WC. Ngerti WC? WC. Kok WC kakus gitu ya? WC. Wajah. Wanita cantik. Oh, kok iso WC? Alhamdulillah ya Allah, aku nek ana wanita cantik subhanallah merem. Ora kok malah ngene. Waduh. Lah, iku ada di surat 24, 30 sama 31. Mata. Terutama di Ramadan, hati-hati. Banyak orang yang puasa enggak dapat pahalanya gara-gara tidak puasa, tidak matanya tidak puasa. Ya, 24, 30 sama 31. Sampai tulis saya mawon, nanti dilihat sendiri. Kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Jadi menyesali, mari ngono menjauhi Pak ya. Menjauhi Pak. Aku wis pengalaman koncoan karo arek iku. Ujung-ujungnya aku dicak kaya ngono. Eling aku. Wis gak koncoan meneh karo arek iku. Ngono. Wis gak dolinan karo setan meneh aku. Ujung-ujungnya aku dijak mrono dikon buka iki bukan akhir ujungnya setan iki ngono ya. Tapi nek tobat iso ngono, nek gak tobat ya jare setan tak ulangi mari ngene. Ini gak apa-apa. Lah ngono ki lho Pak. Jadi iya Pak, ngono ki ayo padha berkaca diri sendiri ya Pak ya. Jadi kita semua ini mau Bani Adam Pak ya. Kita punya kesalahan dan kita yang lebih tahu terhadap diri kita. Makanya tadi bilang, kesalahannya sampean nopo sesuaikan dengan kesalahan sampean ya, macam-macam ya. Terakhir, mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik lah, termasuk ngaji. Ini ya, dalam hal itu Rasulullah telah bersabda, riwayat dari At-Tirmidzi dan Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Pernah mendengar Pak? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan susullah. Ngerti susullah Pak? Susullah itu maksudnya ya susullah lah. Susullah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, terakhir dalam ayat ini ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sekaligus, yaitu Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Hal ini merupakan isyarat tentang jaminan Allah kepada setiap orang yang bertobat menurut cara-cara yang tersebut di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya kebajikan dan ampunannya. Loh tadi loh Pak, Raban tadi loh Pak. Ya, sampean pokoknya jangan sampai wis melakukan dosa terus akhirnya sampean putus asa. Ojo. Ya, ampunannya Allah lebih lebar daripada dosa sampean. Ya, dosa sampean sak padha apa? Segoro iku, banyune segoro, untuke segoro ngerti. Kuwi jare Allah kecil iku. Nek sampean tobat langsung hilang lep. Tapi nek sampean berbuat elek meneh, kebaikane cling hilang. Tapi nek sampean tobat serut langsung kebaikan langsung meningkat. Ini tangganya ningkat, Pak. Ya, setelah tobat sampean dari angka 1 lagi. Teng 1 2 3 ke atas. Tapi pada waktu sampean kepleset mundun ke ngisor, akhirnya doeng 0. Nah, 0 bingung. Ah, ya, tolong diamalkan ya. Surat apa tadi? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat
37. Terus yang terakhir surat ke-7 ayat 23. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bertaubat kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.